Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmia Auliatna, NIM 1829042021 dari PT IKB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang waterfall model. Pertama, pengertian dari waterfall model. Nah, waterfall model atau air terjun adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, membuat perangkat lunak. Model ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam model seperti air terjun. Nah, adapun karakteristik dari waterfall model. Dalam model ini terdapat beberapa sifat-sifat yang menonjol dan cenderung menjadi permasalahan pada model waterfall. Pertama yaitu ketika problem muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Apabila terdapat kemungkinan problem tersebut muncul akibat kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul lagi. Yang kedua itu ada pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahapan sebelumnya. Hal itu tentu membuat waktu yang cukup lama, artinya bagian lain tidak dapat mengerjakan hal lain selain hanya untuk menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam model waterfall yaitu pertama ada sistem atau information engineering and modeling. Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Yang kedua yaitu ada software requirement analysis. Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para software engineer harus mengerti tentang domain information dari software. Yang ketiga itu ada desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint. Software sebelum coding dimulai, desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Yang keempat yaitu ada coding. Coding ini untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka desain harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Adapun yang kelima yaitu ada testing. Testing ini sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan, demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir atau yang keenam itu ada maintenance. Maintenance ini yaitu pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software dibuat tidak selamanya harus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan dari waterfall model. Keuntungan dari waterfall model ini pertama yaitu satu, merupakan model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan. Kedua itu cocok untuk sistem software berskala besar. Yang ketiga itu cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang keempat itu pengerjaan proyek dari sistem akan terjadwal dengan baik dan kita dapat mudah mengontrolnya. Jika ada keuntungan, maka waterfall ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pertama itu waktu pengembangannya lama. Hal ini dikarenakan input tahap berikutnya adalah output dari tahap sebelumnya. Jika satu tahap waktunya molor, maka keseluruhan pengembangan juga ikut molor. Kedua itu ada biaya yang digunakan mahal. Hal ini juga dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Ketiga yaitu terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan digunakan karena
sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Yang keempat yaitu tahapan-tahapan pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk permodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.